Eh, yang, yang saya hormati Ibu Ketua Kombel Karya, kemudian narasumber, serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang kesemuanya saya hormati. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita, supaya karena ini perdana, supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar sampai seri-seri yang akan datang, kita awali dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak dan Ibu, karena mungkin sifatnya dadakan, Pak Yasin sepertinya ada kendala teknis. Saya langsung saja serahkan kepada Ibu Rosmawati. Mungkin ada juga biografinya nanti yang ingin ditampilkan supaya kita lebih mengenal Ibu Rosmawati. Namun, tidak apa-apa, saya share sedikit bahwa Ibu Rosmawati merupakan guru di SDN 161 Karya. Beliau juga salah satu penggerak komunitas di sekolah kami di SDN 161 Karya dan juga merupakan guru penggerak angkatan 9. Nah, untuk lebih mengenal lebih dekat, silahkan Ibu Rosmawati untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah ya, ini adalah kesempatan yang sangat baik di mana saya bisa berbagi apa yang saya sudah pelajari kepada Bapak Ibu pada hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Rosmawati. Saya merupakan guru di SD Negeri 161 Karya. Jadi aslinya itu saya adalah seorang guru matematika, tapi rezekinya Allah menempatkan di SD Negeri 161 Karya. Saya tinggalnya di Kecamatan Lalakbata, tepatnya di Lapajung. Baiklah Bapak Ibu, saya kira cukup perkenalan dari saya. Selanjutnya izinkan saya untuk berbagi layar. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Belum Bu. Belum, Bu. Belum terlihat. Oh iya, sebentar. Mungkin kendala jaringan. Sudah Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum Bu.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Ibu Ros ada kendala. Mohon bersabar ya. Ibu Ros suaranya belum terdengar, ke mute mungkin Bu. Bagaimana, sudah muncul persentasenya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah. Oke, baiklah, saya mulai. Jadi Bapak Ibu guru, jadi sama mungkin dari Bapak Ibu guru yang berada di room ini, saya juga merupakan salah satu peserta PPG guru tertentu piloting kedua, tapi masuk dalam kategori guru penggerak. Meskipun sebenarnya saya masuk dalam kategori penggerak, sebelum pembaruan status di PMM Sertifikat Pendidik, saya sudah mencoba menyelesaikan modul 1 dengan modul 2. Jadi di sini pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman saya cara membuat modul sehingga dapat tervalidasi. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memahami bahwa apa sih sebenarnya itu jurnal pembelajaran. Jadi jurnal pembelajaran di sini adalah catatan-catatan reflektif seorang pendidik setelah mengikuti sebuah proses pembelajaran. Nah, di sini struktur penulisan jurnal ini itu bervariasi. Mungkin ketika Bapak Ibu melakukan pencarian di Google atau melihat di TikTok, dari modul 1 ke modul lainnya itu mungkin strukturnya berbeda-beda dari modul 1, modul 2. Tapi di sini kita tidak ditetapkan bahwa cara penulisannya harus seperti ini. Tapi kita perlu memperhatikan aturan-aturan atau petunjuk-petunjuk yang diminta pada PMM. Nah, jadi di dalam PMM, di situ kita sudah diarahkan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam penulisan jurnal. Nah, yang pertama yaitu memenuhi minimal 300 kata. Jadi di dalam penulisan jurnal itu minimal harus 300 kata. Jadi kalau kurang dari 300 kata itu otomatis akan tidak tervalidasi. Kemudian yang kedua yaitu tidak mengandung unsur plagiasi. Nah, unsur plagiasi di sini kalau saya dulu di LPTK saat orientasi sudah dijelaskan dari pihak LPTK bahwa toleransi plagiasinya itu 30%. Jadi kalau melewati batas 30% itu sudah jelas tidak akan tervalidasi. Kemudian yang ketiga yaitu kita disarankan menggunakan aplikasi Microsoft Word ketika membuat jurnal pembelajaran. Jadi saat Bapak Ibu menggunakan laptop bisa menggunakan Microsoft Word, atau kalau menggunakan Chromebook Bapak Ibu bisa menggunakan Google Dokumen. Jadi usahakan hindari penggunaan Canva karena Canva itu adalah aplikasi media visual. Kemudian yang terakhir ketentuannya yaitu kita mengunggah jurnal pembelajaran dalam format PDF.
Jadi setelah jurnal yang Ibu tulis di dalam Microsoft Word, nanti kita ubah formatnya menjadi PDF. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan petunjuk secara umum dalam penulisan jurnal pembelajaran yang terdapat pada PMM. Nah, kemudian kita lanjut. Jadi ini ya secara umum tadi penjelasannya sama seperti yang tadi pada slide kedua. Di sini perlu kita perhatikan jika jurnal validasinya sudah sesuai dengan ketentuan, sudah Bapak Ibu perbaiki, ternyata harus diperbaiki kembali, tapi Bapak Ibu merasa saya sudah melakukannya dengan baik, Bapak Ibu bisa melakukan pertanyaan pada pusat bantuan. Tapi saya berharap semoga kedepannya jurnal pembelajaran yang kita buat dapat langsung tervalidasi saat pengumpulan satu kali ya. Next, di sini saya akan memberikan berbagi pengalaman saya saat membuat jurnal pembelajaran pada modul topik 2. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di sini sudah ada yang selesai modul 2-nya? Jurnal pembelajaran modul kedua? Oke, jadi di sini saya akan berbagi cara membuat jurnal pembelajaran pada modul topik 2 yaitu pembelajaran sosial emosional. Nah, saat Bapak Ibu membuka PMM untuk mengerjakan jurnal pembelajaran, di situ akan terlihat ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran pada pembelajaran sosial emosional. Yang pertama di sini adalah memuat refleksi pengalaman, kemudian menyertakan hasil umpan balik, dan yang ketiga yaitu menyertakan dokumentasi berupa foto terkait pengalaman yang bermakna. Jadi dari ketiga topik ini, setiap jurnal pembelajarannya itu memiliki petunjuk yang berbeda-beda. Jadi pada jurnal pembelajaran topik 1, petunjuk jurnal pembelajarannya pun berbeda dengan ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran pada modul kedua, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Nah, Bapak Ibu, saat kita akan menulis refleksi pengalaman bermakna, hal-hal yang dapat kita gunakan ada berbagai macam gaya sebenarnya. Di sini saya menggunakan model refleksi segitiga. Di dalamnya itu kita bisa dapat menulis refleksi pembelajaran berdasarkan keempat kisi-kisi yang ada di sini. Jadi yang pertama, setelah pembelajaran modul pembelajaran sosial emosional, saya akhirnya memahami bahwa kemudian setelah pembelajaran modul PSE, saya akhirnya mampu. Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran modul PSE adalah setelah melakukan pembelajaran modul PSE, target saya berikutnya adalah. Jadi ketiga kalimat ini nantinya akan menuntun kita dalam menuliskan sebuah refleksi pengalaman bermakna. Jadi untuk lebih jelasnya nanti saya akan menampilkan contohnya pada jurnal pembelajaran yang telah saya buat. Nah, sekarang untuk umpan balik di sini dalam ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran, di situ umpan baliknya adalah orang-orang yang terlibat dalam pengalaman bermakna kita. Bisa jadi yang terlibat itu adalah peserta didik, bisa jadi itu adalah rekan-rekan guru. Nah, di sini saya akan memberikan contoh pertanyaan umpan balik untuk peserta didik. Misalnya nomor 1, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran? Kedua, apa hal yang berkesan bagimu dalam pembelajaran ini? Ketiga, bagaimana menurutmu pembelajaran ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
Selanjutnya yaitu untuk dokumentasi. Nah, dokumentasi yang kita gunakan di sini adalah bentuk foto. Jadi kita dalam melakukan aksi nyata atau pengalaman bermakna, di sini jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan dokumentasi atau memfoto kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan yang menggambarkan komponen-komponen dalam pembelajaran sosial emosional. Nah, baiklah, jadi seperti itu secara umum penulisan jurnal pembelajaran yang sesuai dengan petunjuk atau ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran yang terdapat pada PMM. Nah, selanjutnya di sini saya akan menampilkan contoh jurnal pembelajaran yang telah saya buat dan sudah tervalidasi. Nah, untuk di halaman pertama ini kita menuliskan judul dan identitas diri. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jadi halaman pertama itu ada identitas, ada judul, bisa menambahkan logo dari LPTK masing-masing. Kemudian kita masuk pada isi jurnal pembelajaran seperti ini. Nah, untuk jurnal pembelajaran yang telah saya buat, saya bagi terdiri dari beberapa poin. Jelas dilihat Bapak Ibu? Jelas Bu Ros, jelas. Iya. Jadi di sini saya memulai dari, baiklah. Jadi di sini saya memulai dari pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan di sini kita bisa menuliskan persepsi awal kita, apakah pembelajaran sosial emosional itu sebenarnya perlu atau tidak. Jadi kita cukup menuliskan apa yang sebelumnya kita lakukan sebelum mempelajari materi ini. Kemudian kita juga bisa menuliskan hal-hal apa yang berubah dari pikiran kita setelah mempelajari materi ini. Nah, di sini saya menulis bahwa sebelumnya itu, sebelum saya mempelajari pembelajaran sosial emosional, dalam pembelajaran di kelas, saya hanya berfokus pada pengetahuan dan keterampilan akademik. Ternyata hal yang ini selama ini yang saya lakukan itu tidak 100% benar. Kita perlu melakukan pengembangan pengetahuan dan keterampilan sosial dan emosional dari peserta didik. Nah, setelah membaca modul ini, hal-hal apa yang Ibu dapatkan? Oh, ternyata pembelajaran sosial emosional itu dapat meningkatkan perilaku positif, mengurangi perilaku negatif, mengurangi tingkat stres, dan sebagainya. Ternyata setelah mempelajari ini kita mendapat wawasan baru. Nah, karena berdasarkan wawasan baru tersebut, kita memiliki keinginan untuk menerapkannya dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi di sini, di baris terakhir ini, berkaitan dengan hal-hal tersebut, saya menuliskan di sini hal-hal apa yang akan saya terapkan terkait pembelajaran bermakna yang telah saya pelajari di kelas. Jadi saya akan mencoba mengintegrasikannya dalam pembelajaran di dalam kelas. Jadi seperti itu untuk bagian pendahuluannya. Next, pada konsep pembelajaran. Nah, untuk bagian B, konsep pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu cukup menuliskan kembali atau mereview kembali materi-materi apa yang sudah kita pelajari pada modul itu. Karena di sini adalah jurnal pembelajaran sosial emosional, maka kita mengulas kembali, menuliskan kembali apa itu pengertian dari pembelajaran sosial emosional, apa itu kerangka CASEL, dan manfaat-manfaatnya yang dapat kita rasakan dalam kelas. Jadi bagian B itu konsep, di bagian B ya Bapak Ibu, jadi bagian B itu adalah konsep pembelajaran atau konsep materi-materinya. Cukup kita menuliskan materi-materi yang sudah kita pelajari di dalam modul. Nah, sebagai masukan, kan ini kalau memasukkan materi di dalam modul itu artinya sudah tersebar di mana-mana ya. Bisa jadi orang lain sudah mengunggahnya di internet. Jadi untuk meminimalisasi plagiarismenya, kita bisa mengubah beberapa kata
dari aslinya menjadi kata yang memiliki sinonim yang sama. Misalnya siswa bisa kita ganti peserta didik atau bisa kita ganti dengan murid. Jadi untuk meminimalisasi plagiarismenya. Nah, di sini kita lanjut bagian C. Bagian C ini adalah hal yang sangat penting dari jurnal pembelajaran kita. Karena untuk refleksi pengalaman bermaknanya di sini adalah hal-hal yang kita rasakan saat melakukan aksi nyata, kegiatan aksi nyata. Jadi sebelumnya tadi saya sudah tampilkan di slide PPT saya 4 pertanyaan atau 4 kalimat yang bisa menuntun kita dalam menyelesaikan refleksi pengalaman bermakna. Yang pertama yaitu setelah pembelajaran modul pembelajaran sosial emosional, saya akhirnya memahami bahwa, jadi ini kata kuncinya Bu, ya Bapak Ibu, jadi ini kata kunci yang pertama yaitu setelah pembelajaran modul PSE, apa yang Bapak Ibu pahami. Jadi tuliskan saja di sini yang Bapak Ibu temukan di dalam kelas. Jadi di sini saya menulis beberapa poin berdasarkan apa yang sudah saya pahami dalam mengintegrasikan PSE di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu setelah pembelajaran modul PSE, saya akhirnya mampu. Nah, karena pada poin pertama itu kita sudah memahami beberapa hal. Nah, setelah memahami beberapa hal tersebut, kita mampu apa yang kita mampu lakukan. Ternyata kita mampu mengintegrasikannya secara nyata di dalam kelas. Berikut ini saya melampirkan beberapa kegiatan yang saya lakukan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Jadi bisa menjadi referensi bagi Bapak Ibu. Dalam pembelajaran sosial emosional, pada kegiatan awal ini saya mengecek kehadiran peserta didik yang setiap harinya pasti Bapak Ibu lakukan. Nah, ternyata hal ini itu merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran diri pada peserta didik. Dengan mengecek atau menanyakan kabar peserta didik, kita bisa mengetahui emosional yang mereka miliki. Jadi sehingga otomatis akan muncul rasa kesadaran diri untuk mengenali emosi yang dimiliki siswa tersebut. Kemudian pada kegiatan inti pembelajaran di sini saya melakukan proses pembelajaran secara berkelompok di mana peserta didik dapat saling berdiskusi. Nah, ternyata di dalam proses diskusi ini itu akan muncul juga beberapa komponen-komponen pembelajaran sosial emosional, diantaranya yaitu kesadaran sosial, di mana dalam berdiskusi kelompok, siswa akan saling bekerja sama dan berkomunikasi baik, sehingga akan memunculkan hubungan yang baik antar siswa. Kemudian perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Nah, disinilah siswa akan memunculkan kepada siswa proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi intinya itu Bapak Ibu di dalam poin kedua ini kita menuliskan apa-apa saja yang Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Kalau Bapak Ibu ingin melampirkan modul pembelajarannya yang terintegrasi dengan PSE, lebih baik lagi, tapi di sini saya cuma menuliskan beberapa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan yang terindikasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian pada poin ketiga, pertanyaannya yaitu kalimat penuntunnya yaitu perasaan saya setelah melakukan pembelajaran modul sosial emosional. Jadi Ibu dapat menuliskan bagaimana perasaannya. Di sini saya merasa bersyukur karena telah memperoleh pengetahuan baru yang sangat bermakna.
Next, pertanyaan penuntun terakhir yaitu setelah melakukan pembelajaran modul PSE, target saya berikutnya adalah, nah setelah Ibu memahami apa itu PSE, menerapkannya di dalam lingkungan kelas, selanjutnya bagian terakhir, apa rencana selanjutnya dari Bapak Ibu ke depannya sehingga sosial emosional ini, keterampilan sosial emosional ini dapat berjalan secara efektif. Di sini saya menuliskannya untuk tetap mengintegrasikan di dalam kelas. Kedua, melakukan pelatihan berkelanjutan bersama warga sekolah agar memiliki pemahaman yang lebih efektif. Dan ketiga, yaitu membangun kerjasama dengan berbagai pihak, terutama orang tua, komunitas, maupun instansi terkait yang dapat mendukung program pembelajaran sosial emosional. Nah, setelah kita menuliskan refleksi pengalaman bermakna yang berdasarkan tadi 4 kalimat tersebut, kita menuliskan pada poin D, yaitu umpan balik. Nah, umpan baliknya di sini, tadi saya jelaskan, kalau umpan balik di situ, kita bisa menuliskan umpan balik pihak-pihak yang terkait. Karena di sini saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, maka yang terkait yaitu peserta didik. Maka saya hanya meminta pertanyaan umpan balik dari peserta didik. Nah, ketiga pertanyaan ini saya ketikkan kembali di sini agar terlihat lebih jelas pertanyaan-pertanyaan umpan baliknya. Nah, pertanyaan umpan balik ini nanti saya print, kemudian saya bagikan kepada siswa. Nah, seperti ini contoh umpan baliknya. Terlihat lebih real. Kan biasanya ada juga itu kalau umpan balik dia langsung mengetikkan di situ nama, ini jawaban umpan baliknya. Jadi saya memfoto lembaran umpan balik peserta didik, kemudian melampirkannya di dalam jurnal ini. Jadi saya melampirkan sekitar, Ibu Bapak bisa melampirkan 2 atau 3 jawaban umpan balik dari siswa. Jadi saya melampirkan 3 ya Bapak Ibu. Next, setelah umpan balik, Bapak Ibu bisa melampirkan dokumentasinya. Nah, foto-foto seperti apa yang Bapak Ibu bisa lampirkan? Nah, di sini kita bisa lampirkan kegiatan-kegiatan apa yang sudah kita lakukan. Karena di sini dalam pembelajaran di kelas, saya mengunggah foto-foto peserta didik saat melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, di foto pertama di sini, saya menanyakan kabarnya peserta didik dengan menggunakan lembar emotion. Jadi ada kertas di sini, di kertas ini berisi beberapa gambar yang lucu yang dapat mencerminkan perasaannya murid. Karena biasanya itu peserta didik kalau ditanya, bagaimana kabar tak nak? Kadang mereka malu-malu mengungkapkannya. Jadi kita bisa melampirkannya, membuatkannya sebuah gambar, kemudian di bawah gambar ini mereka bisa menuliskan nama di bawah mereka bisa menuliskan nama mereka di bawah gambar yang mewakili perasaan mereka. Jadi mereka merasa senang karena gambarnya lucu-lucu seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya di dokumentasi di sini kita lampirkan foto-foto kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dengan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi seperti ini. Jadi hanya sampai bagian dokumentasi ya Bapak Ibu, jadi hanya sampai bagian dokumentasi. Jadi seperti itulah jurnal pembelajaran modul 2 yang sudah saya buat dan tervalidasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Pak Andi. Wah, luar biasa sekali materinya ya Bu. Berasa pingin PPG lagi deh. Oke Bapak Ibu, demikianlah tadi sebenarnya lebih ke praktik baik maupun materi yang disampaikan oleh Ibu Rosmawati tentang bagaimana menyusun jurnal modul PPG. Dan tadi penjelasannya sangat rinci dan tentunya dilengkapi dengan contoh jurnalnya dan praktik baik
sendiri dari Ibu Rosmawati. Baik, mungkin kita lanjut ke tanya jawab ya, ataupun sharing dengan Bapak dan Ibu dengan narasumber kita. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan atau ingin diperkuat dari apa yang telah disampaikan tadi oleh Ibu Rosmawati. Nah, mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ikut PPG, mungkin boleh raise hand. Kita boleh interaksi Bapak Ibu. Nah, jangan lupa juga nanti kami akan share link absensinya sebelum acara ditutup nanti, supaya kami bisa mendata lagi peserta-peserta yang ikut di webinar series pertama ini. Atau mungkin teman-teman sudah ikut PPG semua ya. Jadi meskipun sebenarnya kita tidak ikut PPG, sebenarnya jurnal ini bisa kita mungkin aplikasikan di PMM mungkinnya nanti, karena misalnya kan ada aksi nyata dan mungkin akan diminta aksi nyata dalam bentuk jurnal, itu tidak menutup kemungkinan, karena kalau sudah ada seperti ini di PPG, kemungkinan besar lagi mungkin akan diminta nanti di PMM kita. Jadi apa yang disampaikan tadi itu luar biasa sekali Bu Ros. Sepertinya penyampaian Ibu Ros sudah sangat detail dan sangat dipahami ya Bu. Baik, Bapak Ibu mungkin boleh cek di chat box. Saya akan kirimkan link untuk absensi kita pada hari ini ya. Silakan Bapak Ibu isi. Itu saya sudah kirimkan. Dan daftar hadir ini yang nanti kita jadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat Bapak dan Ibu. Oh iya. Oke, kami sampaikan lagi bahwa di chat itu, ada Ibu Rahma. Halo Ibu Rahma. Ada yang ingin disampaikan Bu? Halo.
Ibu Bu Eka monitor Ki. Iya Pak. Jadi sepertinya penyampaian dari Bu Ros sudah sangat dipahami Bu, dan tidak ada pertanyaan ataupun ini dari peserta Bu. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin saya sedikit penyampaian lagi ke Bapak Ibu. Ibu Ros bisa di stop dulu share screen-nya. Oke. Bentar ya, sepertinya pengaruh jaringan, presentasi saya belum nampak di layar Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dalam mengisi daftar hadir, mungkin sedikit penyampaian ke Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tulis nama lengkap Bapak Ibu, harap diperhatikan penulisan namanya, karena untuk penerbitan sertifikat nanti kami berdasarkan nama lengkap Bapak Ibu ya. Kemudian silakan tuliskan instansi atau unit kerja atau sekolah Bapak Ibu. Kemudian dalam penulisan email, kami sangat mengharapkan dalam penulisan email itu jangan ada huruf kapital atau huruf besarnya Bapak Ibu ya, karena dalam penulisan email itu diwajibkan untuk menggunakan huruf kecil. Dan untuk tanggal kegiatan diisi dengan tanggal pelaksanaan kegiatan kita. Jadi untuk hari ini dilaksanakan tanggal 9 September. Dan untuk hari ini Bapak Ibu mengikuti seri kegiatan untuk Senang Berkarya series 1.
ya. Jadi diisi dengan sesuai dengan seri yang Bapak Ibu ikuti. Nah, setelah itu Bapak Ibu kirim, kemudian selanjutnya Bapak Ibu Nah, saya coba perlihatkan untuk komunitas kami di PMM. Nah, jika Bapak Ibu membuka atau sering membuka PMM, Bapak Ibu bisa mencari komunitas kami di PMM dengan nama Komunitas Karya, dan kami sangat berharap Bapak Ibu bisa mengikuti komunitas ini di PMM, dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ini selama 1 minggu ke depan. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengikuti seluruh rangkaian kegiatan kami selama 1 minggu ke depan, silahkan Bapak Ibu mengikuti dengan cara mengklik webinar yang akan Bapak Ibu ikuti. Klik, kemudian silahkan mendaftar Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa masuk ke link Jimit yang ada, yang kami sematkan di jadwal webinar tersebut. Jika misalnya Bapak Ibu mendaftar di webinar kami. Jadi ini sampai dengan tanggal 14 September, dan di tanggal 14 September itu tidak akan berakhir Bapak Ibu ya. Kami akan aktif insya Allah setelah tanggal 14, insya Allah kami juga akan masih membuat seri selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang tentunya akan lebih menarik lagi, dan akan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jadi mungkin itu dari saya selaku Ketua Komunitas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator karena siang ini sudah tidak ada lagi yang bertanya. Moderator mungkin bisa untuk menutup kegiatan kita pada siang hari ini. Terima kasih Bu Eka. Baik, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kami sampaikan terima kasih banyak atas kesempatan teman-teman meluangkan waktunya, dan tentunya semoga kita semua mendapatkan hal-hal baik yang ada pada kegiatan komunitas pada hari ini. Bisa bertanya? Oh boleh, silahkan Bu, silahkan Ibu Ramla ya Bu, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang ingin saya tanyakan di sini, kan umpan balik yang di sini dari peserta didik. Bagaimana kalau anak TK, Pak? Oh iya, Bu Ros. Jadi contoh umpan balik tadi yang disampaikan adalah dari SD ya Bu. Nah kira-kira kalau untuk TK sendiri seperti apa Bu Ros? Baiklah, terima kasih dari pertanyaan dari Ibu Ramla. Jadi kalau kondisinya di sini adalah anak TK yang belum lancar menulis, mungkin Ibu bisa memberikan umpan balik berupa mengajukan pertanyaan secara langsung kepada anak tersebut dengan berpatokan tadi dengan 3 pertanyaan yang sempat yang saya share di PPT. Jadi menanyakannya secara langsung. Kemudian mengketiknya di dalam bagian umpan balik, mengketik jawaban dari siswa Ibu. Nah, agar terlihat lebih real dan terpercaya, Ibu bisa memfoto atau mendokumentasikan saat Ibu melakukan proses umpan balik tersebut kepada siswa Ibu. Jadi menurut saya seperti itu, Bu. Oh iya. Mungkin saya, iya. Terima kasih Bu ya. Boleh juga Bu, karena pengalaman saya juga kebetulan kan guru kelas 2, ketika anak-anak kan tidak semua kelas 2 juga mampu membaca menulis ya. Nah, saya bisa menggunakan gambar-gambar emoji Bu. Misalnya ataupun rentang atau skala, misalnya dari bagaimana perasaan kamu terkait misalnya pelajaran ini atau penyampaian ini, pemahamanmu seperti apa, kita bisa memberikan rentang 1 misalnya sampai 4 dengan
misalnya kalau satu itu sangat paham, kurang paham dan sebagainya, Bu. Mungkin kita boleh gunakan rentang nilai, Bu, atau emoji mungkin kalau anak TK ya, Bu. Atau bintang, Iya, Bu. Pandi. Ya, misalnya Iya, iya. kalau paham sekali boleh menggunakan 5 bintang, kalau belum pemahamannya masih kurang mungkin 4 dan sebagainya. Nah, ya. Terima kasih Pandi, Bu Ros. Iya, Bu. Oh ya, Bapak Ibu, Pak Andi di chat box itu ada yang mengirimkan link WA tentang kegiatan yang entah dari mana. Mohon kami informasikan ke Bapak Ibu, kegiatan tersebut bukan kegiatan dari komunitas kami. Ya, jadi kami sangat berharap Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini jangan mengirimkan link yang tidak sesuai dengan kegiatan kami. Terima kasih. Iya. Nah, baik Bapak Ibu, jadi link yang kami share hanya link daftar hadir ya. Nah, untuk link-link yang lain itu mohon tidak usah ditanggapi ya. Baik, mungkin apa masih ada Bapak Ibu yang ingin disampaikan? Oke, mungkin cukup ya Bu. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada peserta yang hadir pada hari ini. Dan Ibu Ros, terima kasih banyak Bu atas materinya, materi yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa aplikasikan di dalam lingkup kerja dan kehidupan sehari-hari. Dengan mengucap hamdalah, kegiatan webinar series pertama dan ini adalah perdana kita tutup. Saya di Syamsul Bahri mohon maaf dan tentunya dari kami Kombel mohon maaf jika mungkin ada yang kurang dari kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan besok Bapak Ibu kami masih